Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, bil khusus tamu undangan, pengantin baru, dan hadir para ulama di depan kita. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, amin Allahumma. Dan terkhusus yang sama-sama kita hormati, yakni sohibul hajat, pengantin baru yang sedang sibuk bersenang-senang, dan pengantin lama yang sibuk mikirin utang. Kok tahu udah kelihatan, Mas? Ngomong-ngomong, mohon maaf, ini ada orang Sunda, ada orang Jawa campur. Kata orang Sunda kumaha damang, kata orang Jawa piye kabare? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya pernikahan ini contoh untuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menikah. Di depan kita sudah dicontohkanlah pernikahan ini hakikatnya suci dan sakral. Mohon maaf Abang Eko nu kasep nggak teh? Ganteng nggak teh? Neng Fitri kalau nggak ganteng mas saya juga males. Mohon maaf para hadirin jamaah rahimakumullah, hakikatnya pernikahan ini sakral. Tadi suami berjanji bukan kepada manusia, hakikatnya beliau berjanji kepada Allah. Kalau janji sama manusia bisa bohong, bener nggak? Iya, kalau disaksikan sama manusia, manusia bisa bohong. Tapi Eko, Neng Fitri pesan, mohon maaf walaupun Neng Fitri belum menikah, pesan-pesan masa etik. Mana Bapak Pangolo? Neng Fitri belum nikah, Bapak Pangolo. Iya, yang cina yang hayangmu. Mohon maaf, Kak Eko, abangku tercinta, menikah ini bukan disaksikan oleh manusia. Hakikatnya menikah ini disaksikan oleh Allah. Kenapa? Tadi si AA berjanji yang pertama tidak akan menyakiti hati seorang istri, dan yang kedua yakin tidak akan melantarkan seorang ini harus ditanamkan di dalam hati dan janji kepada Allah. Karena mohon maaf, depan pengulu saja Kak Eko pasti bisa berbohong, tapi yakinlah tadi janji Kak Eko tanamkan dalam hati dan janjinya kepada Allah. Karena mohon maaf ibu-ibu yang sudah berpengalaman ya, menikah itu buat istri. Pak Pengulu sudah menerangkan jangan pernah sakitin istri. Mohon maaf AA, mohon maaf Bapak, istri mah boro-boro digentak, boro-boro ditajong, cek Sunda mah apa? Boro-boro dipukul, boro-boro ditampar. Istri mah digetak aja, dimarahin aja sedikit, sembuhnya tidak akan sembuh seming. Bener nggak? Bener. Sebener-benerkan bae namanya. Benteng lapar mau bener-benerkan bae lah. Iya. Jadi ini hakikatnya. Mohon maaf, karena ittaqullah, harus takut, Bapak harus takut sama Allah. Istri mah boro-boro digentak, boro-boro dicabok, boro-boro ditajong. Istri mah iya, tikung aja, diselingkuhin aja ya. Iya, ininya masalahnya nggak kelar sampai setahun, diungkit baik. Makanya kata Roma Irama gini, jagalah istri
jangan kau sakiti sakit hati istri, marahnya ilahi. Cocok nggak ibu? Cocok baik ibu. Kata bapak mampus. Tenang bapak-bapak, kayak diangkat kategori ibu-ibu heula. Iya. Jadi begitu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana sih kalau sekolah ini cara pendaftarannya, kalau kita mau ke wisata ini cara masuknya, dan ini pun baginda Rasulullah sudah menjelaskan apabila kita mau menikah. Apa kata baginda Rasulullah? Tunkaul mar'ah li arba'i, wanita dinikahi dengan 4 perkara. Yang pertama limaliha. Apa itu? Karena hartanya. Kenapa Neng Fitri harus pakai harta? Dadah kita pakai nyapanya mamnya kudu pakai duit. Ini ulah minta lek anak mertua mintaan balik-balik datang sama orang nawan balik-balik yang dibawakan beas. Iya, naudzubillahimin. Iya, karena hartanya. Kenapa? Karena zaman sekarang bukan zaman jahiliyah, bukan zaman para sahabat. Iya, karena zaman sekarang zaman modern. Istri cantik aja kudu pakai modal. Lima hayang istri cantik, mau istri cantik dikasih bedak pipa. Iya, pakai bedak Wardah tuh bapak Wardah anu mahalan sauti. Iya, temu bari usaha. Iya, bapak ibu. Nih yang kedua apa? Karena nasab keturunan. Kata baginda Rasulullah, walimaliha walihasabiha, karena nasabnya. Neng Fitri, apa sih itu nasab? Nasab itu keturunannya ibu bapak. Nasab itu keturunannya. Apabila kita ingin menikahi anak, tanya bapak, ini tugas bapak. Maaf Bang Eko dari mana? Dari Garut contoh. Dari mana Bang Eko? Air Kubang. Ada juga Air Kubang ibu ya. Iya, dari Air Kubang pantesan ganteng mandi terus. Iya. Jadi itu sampai mana tadi? Sampai Air Kubang. Sampai mandi terus. Iya, yang kedua nasab keturunannya. Karena mohon maaf, zaman sekarang mah harta baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak mohon maaf, bapak punya anak, nama gadisnya anaknya Mbak Septi. Iya benar, misalkan gitu. Sekarang ditanya nasabnya baik. Inilah makanya Mbak Septi, karena keturunannya baik, orangnya baik, makanya menerima Bang Eko. Namun sebaliknya bapak ibu, kalau misalkan keturunannya dari keturunan yang tidak baik, tidak mungkin seorang orang tua memberikan anaknya begitu saja, bener nggak? Apalagi kata Sunda mah, anak disayang-sayang, kerletik mau digendong-gendong, anak kerajaan, anak raja, tukang ojek ke raja baik, anak raja ojek pan. Iya, disayang-sayang, kokolot mah dibelai-belai, ya ibu ya, nggak bisa tidur juga dikipasin karena anak panas. Dari kecil, udah gede diambil sama Bang Eko. Enak ya Bang ya? Iya enak, apalagi malam pertama ya Bang ya. Nanti nelpon Neng Fitri enak gitu kuenya ya. Iya, jadi nasabnya harus baik ibu bapak. Apalagi anak kita soleh, dinikahkan dengan wanita yang solehah. Insya Allah keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Neng Fitri, yang ketiga apa? Yang ketiga ini wali jamaliha, karena cantiknya. Sekarang Neng Fitri mau nanya, Pak, Bapak istrinya cantik nggak? Ada ibu-ibunya cantik, barang di belakangnya, buduk buku mah. Aduh, nauzubillahimin. Iya. Bapak pengen istri cantik, modalin sekali-sekali facial. Kalau di dapur ditunggu istrinya. Iya. Terjadilah suami kadang sehat tapi tidak afiat. Kenapa? Orang selingkuh itu sehat.
Suami selingkuh sehat tapi tidak afiat. Makanya bapak kalau istrinya mau cantik dandanin, bener nggak ibu? Bener ini mah kerudungnya eta deui. Nauzubillahimin dzalik. Semoga istri-istri kita cantik bukan di dunia melainkan cantik di surganya Allah Subhanahu. Yang keempat apa sih Neng Fitri? Ini inti dari pernikahan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni walidiniha. Pilihlah suami, pilihlah istri karena agamanya. Maka apabila kamu pilih istri dengan agamanya, kata baginda Rasulullah, maka kamu akan beruntung. Kenapa ibu bapak? Pertama tadi harta bisa habis, harta bisa beak. Naon cina ibu cek Sundana ibu? Bu, kata orang Sunda Jawa habis apa? Entek. Iya entek ya. Kalau kata orang Sunda habis. Karena kalau kita nikah karena hartanya, harta ini akan habis. Yang kedua karena nasabnya. Ada kala seorang manusia yang awam ada saja kadang hilapnya. Yang ketiga karena cantik, 60-70 yang speot. Iya, benar nggak bapak? Iya, kalau kita nikah karena cantiknya 70-60 yang speot, mending speot modar. Aduh, baru sekali istri ini meninggal 7 hari udah nyari lagi ya. Betul ibu ya? Iya, aku tidak bisa hidup tanpa kamu sayang. Baru nikah, baru meninggal istrinya 7 hari udah nyari lagi. Iya, langsung nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, hati sudah kelingan merendam kesedihan. Tuhan, inilah cobaan setan. Ya Allah, baru nikah 7 hari udah nyanyi begitu. Nauzubillahimin. Lanjut kagak nih? Lanjut. Oke, piye. Maksudnya nah gitu aja. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menghadiri pernikahan pasti tidak lain kita mendoakan agar sakinah, mawaddah, warahmah. Ngomong-ngomong Neng Fitri mau nanya, apa arti sakinah ibu bapak? Neng Fitri saya mah ngucapin sakinah mawadah ke pipiluan jelema bae cenah. Ikut-ikut orang aja ngucapin sakinah mawadah ge. Muga artinya mah teu nyaho. Artinya mah enggak tahu. Ini ibu bapak, mohon maaf. Sakinah mawadah warahmah adalah Basepti kita doain sakinah mawadah warahmah. Lantas apa sih sakinah mawadah ya warahmah yang sesungguhnya? Yang pertama sakinah, yakni rasa tentram kekeluargaan. Karena mohon maaf, apabila kita tidak mendoakan begitu, ini mohon maaf, zaman sekarang banyak sudah terjadi. Kita lihat televisi, banyak rumah tangga yang acak-acakan, tidak tenang. Kenapa? Karena tidak didasari agama. Tapi Neng Fitri yakin, 1000 yakin, Mbak Septi dengan Bang Eko ini akan didasari dengan keagamaan. Karena mohon maaf Mbak, ini Mbak Septi ini udah kayak kakak Neng Fitri sendiri. Iya, makanya ceramah biasa dibayar 4 juta, nggak sekali 1 juta baik. Jauh-jauh dari aksi Indosiar Mama Dedeh ini teh. Hari gitu. Iya. Sampai mana tadi? Sampai 4 juta, ingat ya. Ibu bapak rahimakumullah, karena ini Mbak Septi ini udah kayak kakak Neng Fitri sendiri. Hakikatnya bahagia itu bukan bahagia di dunia saja. Ini tugasnya Kak Eko, bagaimana sih rumah tangga itu bukan hanya rumah tangga yang sukses di dunia, melainkan hakikatnya dalam pernikahan ini meraih surga. Bagaimana caranya ya Allah? Istri saya menjadi istri yang solehah, taat kepada Allah. Insya Allah apabila istri sudah taat kepada Allah, maka ia akan taat kepada suaminya. Iya pan sekarang mah kalau istrinya nggak taat, sekarang mah zamannya kayak angkot nih, bapak-bapak dibela nih ya. Ingetin bapak-bapak dibela. Sekarang mah istri udah zamannya kayak angkot, tergantung setoran.
Bener nggak? Iya, kalau setorannya 10.000 Neng, malam ini malam Jumat aus panas. Barang Neng, sini Nengnya apa? AA sini. Nih Neng 1 juta. AA pengen susu. Nauzubillahimin. Papa Ngulu ada nggak Papa Ngulu? Iya, nauzubillahimin dalik. Tapi kalau kita rumah tangga jadi istri yang soleha, suami jadi istri yang soleh, Masya Allah, luar biasa. Tanamkan dalam rumah tangga amalan dan tabungan. Apa sih itu amalan dan tabungan? Amalan itu hakikatnya kepada Allah. Kalau tabungan itu kita tabungan duit. Karena apa? Tadinya mah baru 3 hari nikah. Nih contoh ibu ya, ibu baru 3 hari nikah ibu ya. Contoh ibu lah, walaupun udah itu ya, ibu aja tua iya, tenang ibu, Neng Fitri juga baru 17 tahun belum nikah. Papa Ngul udah anu hayang. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah. Ini contoh ibu ya bu ya, contoh ibu nih. Kalau kita misalkan kita tanpa didasari dengan agama, pasti ini rumah tangganya jadi acak-acakan. Kenapa? Harus pakai amalan dan tabungan. Ini ibu baru nikah, contohnya teteh baru nikah 3 hari udah ngupload Facebook. Ada yang punya Facebook? Ini di zaman sekarang mah punya Facebook, bari modal kayak Facebookan. Iya. Jadi sekarang mah istri ya, ibu, iya. Sekarang istri ini sampai mana tadi? Facebook. Tuh sampai modal tuh kan? Sampai Facebook. Sekarang mah bari modal. Sampai mana tuh? Sampai modal. Nanti dulu, makan aja belum udah modal duluan. Ibu bapak rahimakumullah, mohon maaf. Ini si istri baru nikah 3 hari udah bilang update status, kamulah suami yang soleh. Baru nikah 3 hari nih, kamulah suami yang soleh, kamulah suami yang baik. Karena baru nikah 3 hari, dibalas sama ini yang udah nikah 70 tahun. Itu Facebook dibales, di komen sama ini yang udah nikah 70 tahun. Kamu belum ngerasain kompor habis, pulsa listrik habis, beras habis, di kulkas nggak ada apa, mau pergi ke pasar bensin habis. Bener nggak ibu? Kalau udah kayak gitu, boro-boro suami yang terbaik apa ibu? Berantem ya, enak aduh iya, boro-boro. Jadi intinya amalan dibarengi dengan tabungan. Bu, lanjut apa enggak? Lanjut. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini kita doakan semoga Mbak Septi dengan Mas Eko dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin, bareng-bareng amin. Semoga kelak mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang mampu menjadikan qurratu a'yun, penyejuk hati orang tua. Sebab apa? Hakikatnya rumah tangga bahagia ada anak yang soleh. Pan enak boga anak soleh mah. Sholawatan ya Rasulullah. Nih suami mau berantem sama istrinya, anaknya sholawatan ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asya. Akhirnya ibu ini cuci piring, bapak nyamperin, bukannya berantem kalau prank selawatan bareng doang hadrohan. Bener nggak? Iya, ini istri anak yang soleh. Untungnya anak yang soleh begitu, suami lagi hilap sama istrinya, istri lagi hilap sama suaminya, akhirnya datang anak yang soleh. Ibu bapak jangan berantem, mending kita sholawatan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Iya, sholawatan anaknya. Amin Allahumma. Semoga yang hadir di sini punya anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya anak, didik anak yang baik-baik. Neng Fitri sekarang pesan, zamannya sekarang zaman edan, zamannya zaman gila. Kenapa anak sekarang dijajah dengan HP? Disuruh orang tua jangankan nurut, yang ada maut. Kenapa? Merengut. Boro-boro mau, tapi maunya merengut. Inilah anak sudah dijajah dengan HP. Apa? Yang laki-laki main Mobile Legend. Inilah kalau kita tidak dididik. Kalau ibu bapak pengen anaknya soleh dan soleha, tidak gampang. Bapak harus ngaji, ibu harus ngaji, bener nggak? Iya, akhirnya terlahirlah anak yang soleh, anak yang soleha. Sekarang mah ibu, kalau kita punya kota, punya HP, internet. Sekarang mah kalau kita punya HP, gunakan yang baik, jadi kota-kota yang berpahala. Jebret buka ceramahnya Agim. Iya, apa cina Agim? Tahu Agim? Tahu, kata Agim pesan gini Neng Fitri, kalau misalkan mau ceramah bilangin pesan apa Agim, apa Ustadz Gim? Nih gini, kalau misalkan mau ceramah pesen Agim. Iya apa? Kata Neng Fitri teh. Gini nih, buat para suami harus jaga perasaan istri. Pokoknya harus setia. Pokoknya mah harus setia. Iya, walaupun cuman ada istri 4, setia aja. Bener nggak? Iya, ibu bapak jadikan kota-kota yang bermanfaat. Iya, buka Agim, gimana cina Agim mah? Ate sangat bahagia ketemu ibu-ibu di Naningan. Buka ceramahnya Agim, Bret, kita berpahala. Coba kalau buka dangdutan, iya bujur digoyang. Iya, akhirnya dapat pahala enggak? Enggak. Ini mah buka Lesti. Mengapa tak mencoba jujur padahal, akhirnya sekeluarga goyang. Iya, ini berarti nggak berpahala. Buka ya kota-kota yang berpahala. Yang kedua ibu bapak, kalau kita punya anak yang soleh, ya kita meninggal luar biasa. Ada anak yang jariah, anak soleh akan menjadi anak yang jariah, mengalir. Kita meninggal ibu bapak ya, itu anak mendoakan, masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enak enggak? Coba Neng Fitri mau tes dulu, ibu bisa ngaji nggak ibu? Coba ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel. Ya Allah, nauzubillahimin. Intinya dalam tausiah Neng Fitri, mohon maaf ibu bapak, Neng Fitri belum menikah. Walaupun belum menikah, memberikan nasihat nggak apa-apa. Masa meninggal di orang mati harus mati lagi? Iya, ya Bu ya, doain semoga Neng 2009 nikah. Amin. Berarti kan ibu fokus. Iya, berarti intinya dalam tausiah Neng Fitri mohon maaf, ibu bapak mohon maaf. Intinya yakni yang pertama, dalam berumah tangga harus memiliki amalan tabungan. Amalannya minimal banyakin sholawat. Tiap hari kita sholawatan minimal sehari 100 kali. Kenapa? Karena sholawat ini ibu bapak membuka semua apa yang kita harapkan. Jangankan di dunia, maka di akhirat akan dipersiapkan dengan yang terbaik. Sholawat ini di dalam berumah tangga, apabila kita sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini tabungan kita yang pertama, amalannya 30 di dunia,
70 di akhirat. Makanya dalam rumah tangga banyakin sholawat. Yang kedua banyakin baca Al-Quran. Yang kedua ibu bapak amalan sekarang tabungan, banyakin tabungan. Usaha suami kasihin ke istri. Bener nggak ibu? Bu, cocok nggak ibu? Ya, amalan dan tabungan. Yang kedua AA dan teteh. Hakikatnya menikah ini teteh dan AA mohon maaf sebesar-besarnya bukan disaksikan oleh semua manusia yang datang di sini, semua keluarga yang datang di sini, tetapi teteh dan AA menikah hakikatnya yakni berjanji kepada Allah. Jagalah teteh, suami teteh yang baik-baik. Jadilah istri yang solehah, menjadi qurratu a'yun. Kenapa Neng Fitri mah suka sedih ibu bapak? Tadi saya terima nikahnya Septi bin dibayar kontan, muncullah hati perasaan orang tua. Apa kata orang tua? Di dalam hati orang tua terbesit omongan, ya Allah nak, apabila kamu anakku tersayang, dari kecil saya mendidik kamu nak, dari kecil saya merawat kamu nak, sekarang kamu sudah menikah, disaksikan oleh bapak. Apabila kamu menikah nanti, rumah tangga nanti, jangan sampai lupa kepada kedua orang tua. Karena banyak sekarang suami dan istri menikah lupa dengan orang tua. Jangan sampai seperti itu ya teh. Iya, harus ingat terus kepada orang tua. Kenapa? Ada sebuah kisah ini datangnya dari Alqamah. Siapa ibu? Alqamah ini kalau dilihat ngajinya rajin, sholatnya rajin. Ini Alqamah sahabatnya Nabi. Alqamah ini rajin ngajinya, rajin sholawatnya, rajin sedekahnya. Tetapi ketika Alqamah meninggal dunia, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seorang istri ngadu sama Rasul, ya Rasul, ini suami saya ingin meninggal dunia ya Rasul, tapi suami saya susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya baginda Rasulullah yakni berbicara kepada Bilal, ya Bilal, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Masih ya Rasul. Sekarang jemput orang tua Alqamah. Akhirnya dijemput orang tua Alqamah, ditanya Alqamah sama ditanya ibunya Alqamah sama baginda Rasulullah, ya ibunda Alqamah, iya saya ya Rasul. Ibunda Alqamah, istri Alqamah mengadu kepada saya bahwasanya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ceritakan kepada saya ibu Alqamah, ada apa sesungguhnya dengan Alqamah? Apa kata ibunda Alqamah? Ya Rasulullah, bu, ya Rasulullah. Kata ibundanya Alqamah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sementara Alqamah ketika beliau menikah dengan seorang wanita menikah dengan Alqamah lupa kepada ibundanya. Terbesit hatiku, sakit hati diriku ya Rasulullah, saya sebagai ibu mendidik, merawat, ibaratkan ayah ringit ditepokan anak saya, bener nggak Pak? Tetapi ketika sudah menikah, Alqamah lupa, istri Alqamah lupa kepada saya sebagai orang tuanya. Inilah ibunda Alqamah ya Rasul, saya ibunda Alqamah datang ke rumah Alqamah, boro-boro diajak masuk, baru masih di jalan ibundanya Alqamah bilang sama istrinya, wahai istriku, ada ibundaku, semua kacang, beas, endog, ayam, sumputkan di kamar. Nih, begini, belum saya masuk ke dalam rumah Alqamah, ini Alqamah sudah bilang kepada istrinya, istriku ada beras sumputin, ada telur sumputin, ada ibu saya. Ini kan anak yang durhaka. Itulah mengapa saya tidak mau, saya tidak ridho Alqamah masuk ke dalam surga. Akhirnya apa kata baginda Rasulullah? Wahai ibunda Alqamah, oke, baik kalau kayak gitu, akan saya bakar
jasadnya Alqamah. Akhirnya ibundanya menangis terisak-isak, ya Rasul, saya ini sebagai orang tua, dulu saya ngurusin anak, iya, jangankan dibakar, ada orang yang nabok pipi anak saya aja saya nggak terima, bener nggak Ibu? Apalagi dibakar. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Inti dalam cerita ini ini yang terakhir, inti dalam cerita ini adalah kita tidak akan bahagia dunia akhirat apabila kita menyakiti hati seorang orang tua. Kita tidak akan sukses, mau kemana saja kita lari, ke Malaysia, ke Singapura, mau ke Taiwan, kita tidak akan sukses apabila kita rumah tangga lupa dengan orang tua. Kalau bisa mah tiap tahun, teteh tiap bulan, tiap hari nengokin orang tua, ngasih orang tua minimal 2 juta, minimal 2 juta. Kata bapaknya Mbak Septi, ngomong ke istrinya, Bu, ini Mbak Septi ngasih sama suaminya 2 juta. Kata ibunya Mbak Septi, kenapa bukannya seneng malah nangis? Coba bikin anak 20 juta tambah 20 juta 40 juta udah bisa umroh. Amin Allahumma. Ibu bapak, begitulah tausiah dari Neng Fitri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dia bentar amat nanti sambung lagi ya. Yang punya Facebook Facebook Neng Fitri, dan subscribe channel Neng Fitri Official. Di sana banyak tausiah Neng Fitri, sama Mama Dedeh juga ada. Ibu-ibu kalau punya YouTube, buka Neng Fitri di YouTube, insya Allah album sholawat dan tausiah akan ada di YouTube. Ya gitu Ibu ya, semoga Ibu juga punya mantu kayak Neng Fitri. Neng Fitri mah nggak mungkin ngelawan. Ibu aja udah segede gitu ditimang-timang. Di pasar itu ya? Ada yang ngomong gini, tuh kalau punya mantu mah kayak Neng Fitri, mertuanya aja ditimang-timang, apalagi suaminya. Aduh ya Allah. Ibu bapak, kita tutup dengan sholawat, karena jangankan ibu bapak, Neng Fitri kayak lapar. Nyampe sini disambut sama becek, bukan sama makanan. Aduh ya Allah. Ibu bapak, kita sambut, kita doakan pengantin, semoga pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkah di dunia sampai berkah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Teteh mau saliman sama ibunya nggak apa-apa.